Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yudi Pramuko, tukang donat dari para YouTuber tertua di semesta. Saya tadi sudah bikin video tentang Habib Rizik, tapi nggak ada suaranya di Cafe You selama 19 menit ya. Itulah hidup ya. Hidup tidak seperti yang kita bayangkan. Hidup tidak seperti yang kita inginkan. Hidup seperti yang kita jalani saja. Jadi gambarnya nggak ada suaranya kita muat, tapi kita bikin rekaman ulang tentang Habib Rizik yang dapat potongan masa tahanan itu dari 4 tahun dipotong 2 tahun menjadi 2 tahun oleh Mahkamah Agung. Tetapi kemudian tim lawyernya itu mengajukan upaya PK ya, peninjauan kembali dengan harapan bahwa Habib Rizik itu bebas murni. Dan itu satu upaya yang patut dilakukan karena menurut para pengacara, Habib Rizik tidak layak 1 hari pun Habib Rizik di penjara karena kasus informasi kesehatan di rumah sakit Umi. Panas ya? Iya, nangis. Jadi kemarin video saya kasih judul Dr. Habib Rizik pasti bebas murni, tapi sekarang saya punya pendapat lain. Pasti tidak mungkin Habib Rizik, kalau melihat konteks politik Indonesia sekarang, tidak mungkin bebas murni, karena kalau Habib Rizik bebas murni, satu, akan banyak yang dipermalukan. Tentu hukum di Indonesia itu tidak independen, semua orang tahu, tidak dicampuri oleh politik, katanya begitu, semua orang tahu. Tapi kita tidak tahu apakah hakim-hakim itu tidak ditelepon oleh the invisible hand ya memang nggak kelihatan mata, tapi kan bisa, pesannya bisa lewat WA, bisa lewat email, bisa lewat telepon langsung ya, kita nggak tahu. Dan tampaknya upaya hukum perlu dilakukan, tetapi kalau menurut tradisi hukum di Indonesia tampaknya agak sukar ya, independen. Begitulah yang kita semua sudah tahu, apalagi seorang Habib Rizik, orang yang tidak dikehendaki kepulangannya setelah diisolasi secara politik selama 3 tahun 7 bulan. Kalau memang dia dikehendaki pulang, tentu pemerintah akan mengusahakan pulang dengan lobby politik tingkat tinggi antara Jakarta dan Mekah. Tetapi ternyata Habib Rizik, menurut pengakuannya, kalau ada orang pemerintah yang mengatakan kepulangannya berdasarkan lobby dan bantuan pemerintah Indonesia terhadap Arab Saudi, itu hoax, itu bohong besar. Beberapa saat sebelum Habib Rizik terbang dari Jeddah ke Jakarta, di videonya itu artinya Habib Rizik betul-betul tidak dikehendaki pulang oleh pemerintah, karena mungkin diposisikan sebagai musuh politik yang sangat signifikan. Nah, kemudian usaha-usaha yang dilakukan oleh Habib Rizik dan kawan-kawannya berhasil dengan izin Allah menerbangkan Habib Rizik satu rombongan dari Mekah, dari Jeddah ke Jakarta. Dan sebagaimana kita tahu, sebagaimana Anda tahu, sebagaimana saya tahu, dan sebagaimana kita tahu, histeria massa jutaan umat Islam memposisikan Habib Rizik dengan penuh keharuan pada tingkat glorifikasi yang sangat tinggi, menyambut seorang pejuang yang bisa menyuarakan kesumpekan hati mereka yang tersumbat, hanya bisa diwakili oleh imam besar umat Islam, Habib Rizik Syihab. Tetapi ini kan pemerintah tidak memberikan respon apa-apa, tidak memberikan sambutan apa-apa, kecuali pada tanggal 7 Desember memburu Habib Rizik menjadi target utama
tetapi dihalang-halangi oleh 6 anak muda yang gagah berani, yang bisa menghalang-halangi orang-orang jahat yang berusaha memburu Habib Rizik dan keluarganya. Menurut Habib Rizik, kalau 6 pemuda dari Laskar Front Pembela Islam itu tidak menghalang-halangi orang-orang yang tidak dikenal di jalan tol itu, yang kemudian mereka mengenalkan diri sebagai anggota aparat kepolisian dari Polda Metro Jaya, tentu kami sekeluarga, kata Habib Rizik, sudah dibawa ke ladang pembantaian. Ucapan Habib Rizik di Megamendung setelah menyambut pemakaman atau jenazah 6 syuhada dari Laskar Front Pembela Islam. Iya, dari mana, Mak? Udah pengajian. Oh, ada lagi acara. Kondangan. Di Kalisuren ya? Jadi dalam konteks latar belakang politik yang penuh dengan kebencian terhadap Habib Rizik itu, kita harus memahami upaya PK yang dilakukan oleh tim advokasi dari Habib Rizik Syihab. Dan tampaknya sukar Habib Rizik bebas murni. Tidak mungkin atau mustahil bebas murni. Kalaupun bebas murni, tentu akan dicari satu tali lasso, jebakan pasal-pasal yang akan menjerat kembali Habib Rizik dan dihalau kembali masuk jeruji besi sehingga tidak mengganggu proses-proses pemilihan tahun 2024, karena dirancang dia harus masuk sampai 2026 ketika sirkulasi kepemimpinan sudah dipastikan terjadi dan menguntungkan kelompok tertentu, oligarki tertentu, dan semua orang sudah tahu. Saya Yudi Pramuko, tukang donat dari Parung, YouTuber tertua di semesta. Fasbir sabran jamilah, bersabarlah dengan kesabaran yang indah. Mak-mak, pada mau kemana ini? Ke Kalisuren ya? Ngapa saya nggak diajak? Nasi uduk. Sana baru pulang. Bu, Fotoin siapa, Pak? hah? Fotoin siapa? Enggak, mau. Dia lewat difotoin sama Bapak. Iya. Lewat kemana jalan? Oh, gelap. Udah selesai apa? Ngaji lagi di tempat lain ya? Iya, kondangan di tempat lain. Di Pohasna. Ya inilah ya, studio di Semesta, studio alam. Warna-warni puasa orang ada sapunduk. Hah? Apa? Mau pakai sapunduk. Hai. Aku naruh ini. Woi, Mana? Mana katanya? Ini. ini Mobilnya ono di sono. Makanya di warung Pak RT. Nene, di warung Pak RT. mau ke Kalisuren. Iya, warung Pak RT Neni. Udah jauh amat ke sono. Itu guru ngajinya kemana? Nggak kelihatan. Ada. Oh, ada. Guru ngaji di sore di sore guru ngaji. Ikut juga. Sayang gitu. Ya, yang beb. Puyeng mah tuh jangan ke Kalisuren, mending tidur. Ah, ini ngapain ikut ya? Kata Pak, aku bilang rasanya puyeng katanya. Puyeng, ntar kasih AC dah. Saya udah nggak ada
Oh, masih ada. Doa kelamaan.